Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Faisal. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai penjumlahan dan juga pengurangan bilangan bulat. Nah, sebelum saya menjelaskan dengan contoh-contoh yang akan saya berikan ya, yang akan saya tampilkan, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terkait dengan penjumlahan ataupun pengurangan bilangan bulat. Yang pertama adalah jika terdapat tanda tambah ya bertemu dengan tanda kurang, maka tanda tersebut berubah menjadi tanda kurang. Kemudian yang kedua, jika terdapat tanda kurang bertemu dengan tanda kurang, maka tanda tersebut berubah menjadi tanda tambah. Nah, jika kalian perhatikan rumus tanda operasinya ya, operasi penjumlahan dan juga pengurangan, dimana tadi kan tanda tambah bertemu dengan tanda kurang ya, maka tanda tambah itu dikali tanda kurang maka akan menghasilkan tanda kurang. Nah, itu maksud dari tanda tambah bertemu dengan tanda kurang maka akan menghasilkan tanda kurang, gitu ya. Berikutnya yang kedua tadi adalah tanda kurang bertemu dengan tanda kurang maka akan menghasilkan tanda tambah ya, seperti itu. Ini untuk rumus tanda operasi penjumlahan dan juga pengurangannya. Kemudian hal berikutnya yang harus kalian perhatikan adalah di dalam penjumlahan dan juga pengurangan bilangan bulat. Yang pertama adalah jika terdapat operasi penjumlahan ataupun pengurangan di mana dua bilangannya tersebut bersifat sama, artinya bersifat sama-sama positif atau sama-sama negatif bilangannya ya, maka cara pengerjaannya dengan menjumlahkan bilangan tersebut dan hasilnya mengikuti sifat asalnya ya. Nah, ini mungkin kita langsung ke pengerjaan ya agar lebih paham nanti. Yang kedua adalah jika terdapat operasi penjumlahan ataupun pengurangan di mana dua bilangannya bersifat berbeda ya, yang satu sifatnya positif, yang satu sifatnya negatif atau kebalikannya, maka cara pengerjaannya yaitu dengan mengurangkan bilangan yang besar dan hasilnya mengikuti sifat bilangan yang paling besar. Nah, ini juga sama ya, dua hal ini mungkin akan lebih paham ketika kita mengerjakan soalnya. Oke, kita langsung saja. Kalian perhatikan ada 7 soal yang akan saya bahas baik penjumlahan maupun pengurangan ya. Oke, soal yang pertama yang akan kita bahas adalah 12 ditambah min 8 ya, 12 ditambah min 8. Kalian perhatikan operasi hitungnya itu berupa penjumlahan ya. Nah, tapi setelah penjumlahan itu ada tanda kurang ya atau tanda negatif. Kalian perhatikan tambah sama kurang, tanda tambah bertemu dengan tanda kurang. Nah, jika terdapat tanda tambah bertemu dengan tanda kurang maka tanda tersebut berubah menjadi tanda negatif ya. Nah, kalian bisa lihat rumusnya nih ya, rumus tanda operasinya tambah dengan kurang maka hasilnya kurang. Maka di sini tandanya akan kita ubah menjadi tanda kurang, berarti 12 dikurang 8. Nah, seperti itu ya, 12 dikurang 8. Nah, ini udah kita ubah tandanya, berarti ini operasi hitung pengurangan ya, jadinya 12 dikurang 8. Berapa 12 kurang 8? Dimana 12 ini bilangan positif dan juga 8 ini bilangan negatif. Nah, karena di depan 8 itu kan ada tanda kurang ya atau tanda negatif, maka 8 itu merupakan bilangan negatif. Nah, ini kan gampang ya, 12 dikurang 8 maka hasilnya 4. Seperti itu ya. Berikutnya soal yang kedua adalah min 15 ditambah 6. Min 15 ditambah 6. Nah, ini juga masih operasi penjumlahan ya. Nah, ini jangan kalian lihat 15 itu negatif dan juga 6 itu positif. Nah, ini bukan tanda yang bertemu ya, karena tanda tersebut dipisahkan dengan angka. Jadi tanda negatif dengan tanda tambah ini nggak saling bertemu, maka jangan kalian ubah tandanya ya. Min 15 ditambah 6, di mana 15 ini merupakan bilangan negatif ya, min 15 atau negatif 15, berarti bilangan 15 ini termasuk bilangan negatif. Dan 6 karena di depan 6 itu ada tanda tambah, maka
6 ini merupakan bilangan positif. Nah, kita lihat ketentuannya ya. Jika terdapat operasi penjumlahan ataupun pengurangan di mana dua bilangannya bersifat berbeda. Nah, kalian lihat, min 15 bilangannya negatif, plus 6 bilangannya positif. Nah, ini merupakan sifat yang berbeda ya. Yang satu sifatnya negatif, bilangannya negatif. Yang satu sifatnya positif atau bilangannya positif. Nah, ini maksudnya dari dua bilangan yang bersifat beda. Maka cara pengerjaannya yaitu dengan mengurangkan bilangan yang besar. Nah, cara penyelesaiannya adalah kalian kurangkan ya, bilangan yang besar kan itu 15, berarti 15 dikurang 6 hasilnya 9. Nah, selanjutnya di keterangan selanjutnya ya adalah hasilnya ya, dan hasilnya mengikuti sifat bilangan yang paling besar. Nah, kalian perhatikan tadi bilangan yang paling besar adalah angka 15. Nah, 15 itu merupakan bilangan negatif. Artinya ya, sifat bilangan hasilnya itu mengikuti sifat bilangan yang paling besar. Nah, yang paling besar kan angkanya itu bilangan negatif. Maka hasilnya yaitu 9 ya, itu merupakan min 9 karena mengikuti sifat bilangan yang paling besar. Nah, sifat bilangan paling besar itu kan sifatnya bilangan negatif, angkanya besar 15, sedangkan positif hanya 6 gitu. Jadi hasilnya min 9. Jadi hasil dari min 15 ditambah 6 hasilnya adalah min 9. Seperti itu ya. Ini maksud dari keterangan sifat yang berbeda, begitu caranya ya. Caranya itu tinggal kalian kurang. Kemudian soal yang ketiga, min 25 atau negatif 25 ditambah min 14. Nah, kalian perhatikan nih, ada dua tanda yang saling bertemu ya. Artinya di sini tanda tambah dengan tanda kurang itu hanya dipisahkan oleh tanda kurung ya. Artinya di sini harus kita rubah tanda tambah dengan tanda kurung. Kalau misalkan ada tanda tambah itu dipisahkan dengan angka, nah itu jangan kalian ubah tandanya ya. Tanda yang kalian lihat ini ya, tambah sama kurang itu dipisahkan tanda kurung ya. Nah, ini yang harus kalian rubah ya, tambah sama kurang ya. Nah, keterangannya adalah jika terdapat tanda tambah bertemu dengan tanda kurang, maka tanda tersebut berubah menjadi tanda negatif kan. Nah, kita ubah, kita lihat rumusnya ya. Hasilnya itu kan negatif, kita ubah menjadi tanda negatif nih. Berarti soalnya kita ubah min 25 dikurang 14 ya. Jangan sampai min 25 itu minnya itu hilang, tetap min 25. Kemudian operasi itunya sekarang menjadi pengurangan, yaitu dikurang 14 seperti itu ya. Nah, kemudian min 25 sama min 14. Min 25 dikurang 14, di mana min 25 ini merupakan bilangan negatif dan juga 14 ini juga merupakan bilangan negatif, karena di depan 14 ada tanda kurang, ada tanda negatif, maka 14 termasuk bilangan negatif. Nah, ketentuannya adalah jika terdapat operasi penjumlahan ataupun pengurangan di mana dua bilangannya bersifat sama. Nah, di situ kan sifatnya sama jadinya ya, sama-sama negatif, sama-sama bilangannya negatif, nah kan? Nah, maka cara pengerjaannya yaitu dengan menjumlahkan bilangan tersebut. Nah, berarti kita jumlahkan nih, 25 ditambah 14 hasilnya kan 39. Nah, karena kedua bilangan tersebut sama-sama negatif ya, maka hasilnya mengikuti sifat asalnya. Sifat asalnya apa? Sifat asalnya ya, sifat asalnya negatif karena 25 ya, min 25 bilangannya negatif, min 14 bilangan negatif, maka hasilnya pun negatif. Jadi 39 ini hasilnya adalah negatif 39 atau min 39 ya. Jadi hasil penjumlahan min 25 ditambah min 14 itu menghasilkan negatif 39 seperti itu ya teman-teman. Kemudian soal yang keempat, 13 ditambah min 21. 13 ditambah min 21. Nah, kalian perhatikan ada tanda yang saling bertemu yang hanya dipisahkan oleh tanda kurung. Nah, ini harus kalian ubah tandanya ya. Tanda tambah bertemu dengan tanda kurang, maka akan menghasilkan tanda kurang ya.
Nah, kalian bisa lihat rumusnya, terserah kalian mau lihat rumus tandanya ataupun kalimatnya, terserah ya, yang penting sama. Tambah sama kurang ya, jika bertemu maka akan menghasilkan tanda kurang ya. Nah, maka soalnya kita ubah menjadi 13 dikurang 21. 13 dikurang 21. Nah, ini banyak yang salah biasanya. Karena kan kalian biasa berpikir 13 itu lebih kecil daripada 21, maka nggak ada ya, nggak bisa. Nah, ini makanya kita belajar yang namanya bilangan bulat. 13 dikurang 21. Nah, kalian perhatikan 13 ini merupakan bilangan positif, ya kan? Sedangkan 21 karena di depannya ada tanda kurang, maka 21 itu menjadi bilangan negatif, min 21. Nah, keterangannya, ketentuannya, jika terdapat operasi penjumlahan ataupun pengurangan di mana dua bilangan yang bersifat berbeda ya, sifatnya beda nih, 13 positif, 21 negatif. Ya kan, itu beda sifatnya. Yang satu bilangan positif, yang satu bilangan negatif. Maka cara pengerjaannya yaitu dengan mengurangkan bilangan yang besar. Nah, cara pengerjaannya kalian tinggal kurangin aja. 21 ya, ini langkah awalnya nih. 21 dikurang 13. Berapa 21 dikurang 13? Hasilnya 8. Nah, hasilnya 8 ini baru kita tentukan apakah 8 ini positif ataupun negatif. Kita lihat kalimat berikutnya. Dan hasilnya mengikuti sifat bilangan yang paling besar. Nah, kalian perhatikan mana yang paling besar antar bilangan negatif sama positif angkanya ya. 13 sama 21 kan besaran 21, berarti bilangan yang paling besar itu bilangan negatif. Maka 8 ini hasilnya adalah min 8. Jadi mengikuti bilangan yang paling besar. Maka ya, jadi hasil penjumlahan 13 ditambah min 21 hasilnya adalah min 8. Seperti itu ya. Soal berikutnya, nah sekarang soal yang kelima sudah masuk pengurangan ya. 32 dikurang min 8 ya. 32 negatif 8 ya, sama aja ya. 32 dikurang min 8. Nah, kalian perhatikan di sini ada tanda yang saling bertemu dengan dipisahkan tanda kurung ya, gitu. Min bertemu dengan min. Nah, kalian bisa lihat rumus kolomnya ataupun lihat kalimatnya ya. Jika terdapat tanda kurang bertemu dengan tanda kurang, maka akan menghasilkan tanda tambah. Nah, kalian bisa lihat rumus tanda operasinya ya, di kolom min dikali min maka akan menghasilkan tanda tambah. Nah, berarti soalnya akan kita ubah menjadi 32 ditambah 8. Nah, 32 tambah 8 tentunya kalian bisa ya. 32 tambah 8 hasilnya adalah 40 positif. Karena 32 bilangannya positif, begitu juga angka 8 bilangannya positif. Maka akan menghasilkan bilangan yang positif juga. 32 tambah 8 hasilnya adalah 40. Berikutnya, soal yang ke-6, min 21 min 15. Min 21 dikurang 15 sama. Nah, ini bukan min ketemu min ya, bukan tanda kurang bertemu tanda kurang. Salah ya, jangan sampai salah nih kalian dalam merubah tanda. Kenapa min 21 sama min 15 tandanya tidak berubah ya? Karena tanda min tersebut dipisahkan dengan angka, jadi tidak berubah tandanya ya, kecuali ada dua tanda yang dipisahkan oleh tanda kurung. Nah, baru kalian ubah tandanya seperti itu ya. Nah, kalau ini tanda min dengan tanda min tidak diubah ya, tidak diubah, tetap seperti yang kalian lihat, min 21 dikurang 15 ya. Nah, kalian perhatikan 21 ini ada minnya, maka dia termasuk bilangan tersebut merupakan bilangan negatif. Min 15 juga termasuk bilangan negatif. Nah, kita lihat ketentuannya. Karena sama-sama sifatnya sama ya, sifatnya sama-sama bilangan negatif, maka cara pengerjaannya yaitu dengan cara kita jumlahkan kedua bilangannya. Kita tambahkan saja 21 ditambah 15 hasilnya 36. Nah, kita lihat 36 ini positif atau negatif. Kita lihat asal sifatnya. Karena kedua sifatnya sama-sama negatif, maka 36 ini kita tambahkan tanda negatif, min 36 seperti itu ya. Maka hasil dari pengurangan min 21 dikurang 15 hasilnya adalah min 36. Soal nomor 7, min 14 dikurang min 7.
Nah, ini baru ada tanda kurang dengan tanda kurang yang dipisahkan tanda kurung. Nah, ini baru kalian ubah gitu ya. Tanda kurang bertemu dengan tanda kurang itu menghasilkan tanda positif. Nah, kalian bisa juga lihat dengan rumus kolomnya ya, rumus tanda operasinya. Min bertemu min hasilnya tanda positif. Nah, berarti soalnya kita ubah menjadi min 14 ya ditambah 7. Min 14 tambah 7. Nah, kalian perhatikan min 14 ini merupakan bilangan negatif, sedangkan 7 ini merupakan bilangan positif ya, karena di depan angka 7 depannya adalah tanda tambah, tanda positif. Nah, jadi 7 ini merupakan bilangan positif. Nah, ketentuannya kalau misalkan terdapat dua bilangan yang berbeda sifat, yang satu negatif ya, bilangan negatif, yang satunya bilangan positif atau kebalikannya, maka cara pengerjaannya yaitu dengan cara kita kurang ya. Kita kurangkan bilangan yang besar, 14 dikurang 7. 14 kurang 7 hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini ya, kita lihat mana yang bilangan yang paling besar ya. Bilangan paling besar kan bilangan negatif yang 14, maka 7 ini hasilnya adalah min 7. Kita tambahkan min di depan 7-nya karena sifat bilangan yang paling besar itu adalah 14 gitu ya, yang termasuk bilangan negatif. Jadinya hasilnya adalah negatif 7. Jadi hasil pengurangan 14 dikurang min 7 hasilnya adalah min 7. Seperti itu ya teman-teman semua. Nah, ini mungkin sampai sini saja yang bisa saya jelaskan. Intinya kalian harus lebih paham dalam merubah sebuah tanda ya. Kalau tandanya, kedua tanda tersebut dipisahkan tanda kurung, nah itu yang harus kalian ubah ya. Kemudian ketentuan berikutnya, kalau sifatnya sama, cara pengerjaannya ditambah. Nah, hasilnya mengikuti sifat awalnya, apakah dia positif ataupun negatif. Untuk sifat yang berbeda, cara pengerjaannya itu dikurang ya, angka besar dikurang angka kecil. Nah, hasilnya ya, hasilnya ini kalian lihat, jika bilangannya yang besar itu negatif, maka hasilnya negatif. Jika bilangan yang besar itu positif bilangannya, maka hasilnya positif ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika video ini sangat bermanfaat atau sangat membantu, silahkan kalian share ya, agar video ini terus memberikan manfaat untuk yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dan juga ada beberapa yang kata-kata yang membuat kalian kurang paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.